Amerika Serikat membatalkan hadiah sayembara sebesar 10 juta dolar yang sebelumnya ditawarkan bagi siapapun yang memiliki informasi untuk menangkap pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS di Suriah, Abu Muhammad al-Julani. Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terbaru di Suriah, di mana HTS berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu. Abu Muhammad al-Julani yang memiliki nama asli Ahmed al-Shara dulunya merupakan anggota ekstremis Al-Qaeda dan pendiri Front al-Nusra di Suriah pada tahun 2012. Namun dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Desember 2024, Barbara Leaf, asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Timur Tengah, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan program Rewards for Justice yang telah berjalan selama beberapa tahun. Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang sebelumnya diterapkan selama rezim Assad. Dia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memberikan dukungan teknis kepada Suriah untuk mendokumentasikan kejahatan rezim Assad, termasuk penggalian kuburan massal. Dalam pernyataannya, Leaf juga menekankan pentingnya tidak ada campur tangan Iran dalam upaya Suriah untuk bangkit pasca rezim Assad. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan sinyal bahwa Turki memiliki peran penting dalam konteks sejarah dan keamanan nasional di Suriah. Al-Julani mengungkapkan bahwa prioritasnya adalah memulihkan kondisi ekonomi di Suriah. Dalam pernyataan resmi setelah pertemuan dengan utusan Amerika Serikat, pemerintah Suriah menekankan dukungan Amerika Serikat terhadap rakyat dan pemerintahan baru Suriah dalam menghadapi tantangan besar, terutama di sebelah timur Sungai Efrat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.